Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatsrukhu yalhath. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian Yayasan Nurul Muwahhid Bali yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli roti bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Bali yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Cinta atau yang kita kenal dengan bahasa mahabbah adalah merupakan bahasa hati. Malam hari ini saya meyakini kita semuanya berkumpul di joglo yang indah ini semata-mata karena rasa cinta kita kepada sang Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bagaimana mencintai Nabi adalah sebuah prioritas. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sekali-kali kamu tidak bisa katakan beriman sehingga mencintai aku Nabi lebih daripada kamu mencintai bapak ibumu, mencintai anak-anakmu, dan mencintai manusia secara keseluruhan. Maka kalau malam hari ini kita hadir karena cinta kepada sang Nabi, disebutkan al-arwah junudum mujannadah, atau dalam bahasa lain yusyarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang karena cinta kepada Nabi, wallah besok di padang mahsyar Anda akan dikumpulkan bersama sang Nabi. Kalau Anda malam hari ini cinta kepada orang soleh, yakin besok di padang mahsyar Anda akan mendapatkan syafaat orang soleh. Kalau Anda datang karena cinta kepada kiai, wallah besok kita di surga bareng kiai. Bisa nggak dibuktikan orang baik memberikan syafaat? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sebelum Ramadan kemarin saya mendapatkan 3 penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Salah satu kategorinya adalah saya dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Sampai saya dapat julukan wali bokong truk. Ada 350 truk bokongnya digambar wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah dengan quote yang ada di sana. Apa quote-nya? Bokongmu adalah rezekiku. Singkat cerita, ada orang pedalaman di Kalimantan Selatan. Pengantin muda, istrinya begitu mengidolakan saya. Tiap malam nonton YouTube sehingga ketika tertidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya orang Kalimantan pedalaman. Coba kalau yang ngelindur orang Jogja, pasti dikira yang menghamili saya. Singkat cerita, dia matur sama bapaknya, "Bapak, bisa nggak datang ke Jogja? Minta doa dan ucapan atas kehamilan saya."
bermodal uang 300.000, berangkat dari pedalaman Kalimantan ke Banjarmasin. Sampai Banjarmasin uangnya habis, mau nyebrang ke Semarang nggak punya uang. Kemudian Allah kasih pertolongan. Apa pertolongannya? Dia melihat truk, bokongnya ada gambarnya Gus Miftah. Akhirnya kemudian saya tanya, apa Pak tulisannya? Ada gambarnya Gus Miftah, di situ ada quote-nya. Apa quote-nya? Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu melu. Dulu quote itu saya buat di Masjid Istiqlal ketika perayaan Maulid. Saat itu banyak orang bertanya, apa dalil sahih pelaksanaan perayaan Maulid? Saat itu saya jawab, al-ikhtifal lil maulidi syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin soleh. Pelaksanaan Maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang soleh. Ketika orang mengatakan bid'ah, maka muncul quote itu, cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu melu. Nah, singkat cerita, dia mencari tahu siapa yang membawa truk itu. Ketemulah dengan sopirnya. Sopirnya ditanya, Pak, ini mobilnya siapa? Mobil saya. Kenapa ada gambarnya Gus Miftah? Karena saya mengidolakan Gus Miftah. Gantian bapaknya ditanya, Bapak kemana kok kayak orang bingung? Saya mau ke Jogja, mau sowan Gus Miftah, tapi saya nggak punya uang. Apa kata sopir truk? Ya sudah Pak, Anda bersama saya ke Jogja, wong saya mau pulang ke Magelang. Coba Anda bayangkan, hanya bokong truk yang gambarnya Gus Miftah memberikan pertolongan. Apalagi kalau di dalam hatimu tergambar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa yang paling sederhana. Kalau hanya bokong truk saja bisa memberikan syafaat, bagaimana dengan cinta kita kepada Nabi? Maka kemudian saya dinobatkan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di klub malam dan di lokalisasi bersama para PSK. Apakah istiqomah itu berat, Gus? Pasti. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan yang ketiga, saya dapat penghargaan apa, Bib? Saya dapat penghargaan Muktamar NU di Lampung. Saya lelang belangkon, hasilnya saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Belangkon saya pakai 10 tahun, harga 90.000, saya jual, saya sumbangkan ke Muktamar NU di Lampung. Anda tahu laku berapa? 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta Pak, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Nah, di saat beliau membacanya secara sir. Ketika ditanya, Habib, kenapa Anda baca secara sir? Apa jawaban beliau? Bagaimanapun juga Abu Lahab itu pamannya Nabi. Dan dia pernah bergembira ketika Nabi lahir. Dan Anda tahu, saking gembiranya Abu Lahab, dia memerdekakan budaknya. Jadi coba Anda bayangkan, satu-satunya budaknya waktu itu dimerdekakan. Artinya apa? Hari itu Abu Lahab minum kopi bikin sendiri, sarapan bikin sendiri. Kenapa? Karena budaknya dimerdekakan. Dan Anda tahu, setiap hari Senin Allah berkenan mengurangi dan meringankan azab kuburnya Abu Lahab. Kenapa? Karena bahagia dengan kelahiran sang baginda. Maka kalau hari ini ada orang Islam mengingkari Maulid, berarti sama halnya dia mengingkari hari kelahiran Nabi. Kalau kemudian dia mengingkari hari kelahiran Nabi, berarti dia mengingkari apa yang menjadi keinginan Allah. Tentunya orang seperti itu lebih hina dibandingkan Abu Lahab. Maka malam hari ini saya bersyukur, di kampung, di Pulau Dewata yang sangat indah ini, orang-orang berkumpul dengan beraneka ragam bajunya. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Kenapa Gus Miftah pilih hitam? Karena bagi saya hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu.
Kenapa hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih? Buktinya jelas, kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Lah, begitu Bapak? Lah, tapi saya pesan satu Ji, perutnya jangan besar-besar. Karena ada penelitian di rumah sakit Yogyakarta, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil Ji. Berat. Perutnya besar, sarungnya dibuka isinya kayak pentil ya. Bajinya jawab iya Gus kayak pentil tapi pentil teronton. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di mana arti pentingnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Bapak Ibu, saya sering ditanya, bagaimana cara memuliakan Nabi yang paling sederhana? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, berarti dia memuliakan aku Nabi. Kalau dia memuliakan Nabi, dia memuliakan Allah. Kalau dia memuliakan Allah, wa masbahul jannah, baginya adalah surga. Itulah yang dimaksud dengan ayat Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku Nabi. Kalau kamu mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Coba kita rangkai, bagaimana cara mencintai Nabi? Mencintai orang alim. Kita punya guru di Martapura, Kalimantan Selatan, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Satu saat beliau mengatakan begini, coba Anda perhatikan. Tuan Guru mengatakan, ironi, orang ngaku umatnya Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi walaupun hanya dalam mimpi. Kalau Anda usia 70 tahun, Anda balik usia 15 tahun, berarti selama 55 tahun Anda menjadi orang yang mukallaf, balihun wa akilun. Akankah ironi, selama 55 tahun sama sekali Anda tidak pernah berjumpa dengan Nabi walaupun hanya dalam mimpi? Padahal Nabi mengatakan apa? Man ro'ani fil manami fasayarani fil yaktoh. Anda melihat aku dalam mimpi, yakin itu seolah-olah kamu melihatku di alam yang nyata. Artinya apa? Kalau Anda mimpi ketemu Nabi, wallah itulah Nabi. Kenapa? Karena setan tidak bisa mentasabuhkan dirinya seperti Nabi Muhammad. Kalau Anda mimpi ketemu MC kita malam hari ini, bisa jadi gerandong. Tapi pecinya NU, saya doakan masuk surga. Pecinya. Orangnya nanti dulu Pak. Tapi saya yakin saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Nah, maka kemudian Tuan Guru mengatakan begini. Ini kan Maulid Nabi, kita ngerasani Kanjeng Nabi lah. Tuan Guru mengatakan begini, kalian itu aneh. Usia sekian puluh tahun, ngaku umatnya Nabi dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya bersyukur Pak. Saya orang yang tidak alim, mungkin saya goblok, tetapi alhamdulillah per hari ini ada 230 orang yang mu'alaf melalui Gus Miftah. 230 orang Pak. Termasuk Deddy Corbuzier, termasuk DJ dari Thailand yang dulu saya kenal di Bose Bali. Kalau dulu dia perform hanya kotangan dan sempakan toh. Kebetulan saya pakai kacamata hitam sehingga saya melotot, mata saya tidak kelihatan. Namanya DJ Katy Butterfly. Dulu kalau nge-DJ Pak, ya Allah, cuman sempakan, tapi luar biasanya apa? Setiap pulang subuh dia mendengar adzan, rasanya hatinya nyaman. Orang yang buka-bukaan auratnya, telanjang, dengar adzan nyaman. Coba kita umat Islam, dengar adzan malah susah. Duhur sedang bekerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban Anda? Adzan menang. Sangel-angel gitu loh. Kok geting aku gitu loh. Denger adzan kok susah gitu loh. Sekarang ibu-ibu juga begitu, denger adzan malah nyanyi. Begitu sulit. Alah. Lupakan rehan opo gitu. Wongnya ya teko Pak itu. Ya melu guyu gitu loh.
Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hitam insya Allah lah lebih parah. Nah, apa kata Tuan Guru Zaini Abdul Ghani? Penyebab Nabi tidak mau hadir di dalam mimpi kita. Ternyata jawaban beliau sangat sederhana, Pak. Kenapa Nabi selama ini tidak mau hadir di mimpi umatnya seperti kita? Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya rasa cinta kita kepada ulama yang merupakan ahli warisnya para nabi. Nabi tidak pernah mau hadir kepada mereka yang hatinya tidak punya mahabbah, rasa cinta kepada ulama dan kiai. Ini penyakit, Pak. Salah satu penyakit kita itu apa? Suka membanding-bandingkan ulama, suka membanding-bandingkan kiai, suka membanding-bandingkan Habib, suka membanding-bandingkan Gus. Maka muncullah lagu judulnya Ojo Dibanding-bandingke. Ini persoalan, Pak. Falikulli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kalau bahasa saya apa? Falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Kenapa selalu saja kita bandingkan? Anda boleh mengidolakan seorang kiai tanpa harus menghinakan kiai lainnya. Contoh, saya selalu di media disebut saya bermusuhan dengan Habib Rizik. Anda salah. Saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik, tetapi saya punya konsep yang termaktub di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Artinya apa? Selaku dzurriyyahnya Nabi, wajib mutlak kita untuk menghormati para habib, walaupun kita tidak harus mentaatinya. Kenapa? Selama kemudian kita berbeda pendapat, sah-sah saja, tetapi jangan pernah tinggalkan rasa hormat kepada dzurriyyahnya para nabi. Betul? Cintailah dzurriyyahnya Nabi karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Kalau nasab tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa ada dzurriyyah Nabi, ada darah Nabi yang mengalir pada dalam diri para habaib. Tapi kalau kemudian soal apakah kita mengikuti apa tidak, kita boleh tidak taat, kita berbeda pendapat. Saya mungkin banyak berseberangan pendapat, katakanlah dengan Habib Rizik, tapi wallah, demi Allah, demi Rasulullah, selaku dzurriyyahnya Nabi, wajib bagi saya untuk menghormatinya. Kenapa? Ahlu Baitul Mustafa Tuhuri, mereka orang-orang suci. Ini siapa yang bilang? Nabi. Kalau kemudian Anda menghinakan habaib, Anda salah. Apalagi kalau Anda ngaku orang NU. Bukankah kita diajarkan untuk tasamuh, menghormati orang lain? Lucunya apa kita jadi orang Islam? Kita punya tetangga Hindu, kita bisa hormat. Kita punya tetangga Katolik, kita bisa hormat. Kita punya tetangga Kristen, kita bisa hormat. Tetapi kenapa kita perbedaan pendapat sesama Islam kita harus bermusuhan? Ini salah, Pak. Saya menyatakan di hadapan Deddy Corbuzier, ketika Deddy Corbuzier dihajar habis-habisan gara-gara podcast tentang LGBT. Semua orang minta postingan LGBT di take down, dihapus. Deddy tidak bergeming. Akhirnya saya datang sebagai seorang sahabat. Saya sampaikan kepada Deddy, sahabat itu siapa, Mas? Ibnu Athaillah jawab, la taskhab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataannya tidak membuat kamu mengingat kepada Allah. Maka ketika Deddy dihajar, saya datang sebagai seorang sahabat. Saya bilang sama Deddy, seorang sahabat yang bisa memahami air matamu lebih baik daripada 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka saya bilang, persahabatan itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Saya nasihati Deddy Corbuzier, hei botak, kamu saya nasihati. Kan emang botak, Pak. Karena Deddy Corbuzier itu orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Kenapa mikir, Pak? Perutnya besar, Pak. Saya bilang, ketika persoalan penyimpangan menjadi rame, bagaimanapun juga kan LGBT penyimpangan, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan, la'anallahu wa rasuluh,
Allah dan Rasulnya melaknat penyimpangan. Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier, saya bisa menerima perbedaan tetapi saya tidak bisa menerima penyimpangan, karena bagi saya LGBT itu penyimpangan. Kalau soal perbedaan, di Indonesia kita beda agama, maafi muskilah. Kita beda suku, waja'anakum su'uba wa qabail, nggak ada masalah, 1400 suku. Tapi kalau penyimpangan, saya lawan. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Adam dan Hawa, Pak. Kan tujuannya cuma satu, Ar-Rum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Maka anak-anak hadroh santai saja nak, kamu yang jomblo. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Saya berwasiat satu hal kepada kalian, jangan pernah mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal statusnya jomblo. Itu artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Nah, jadi mohon maaf, penyakit kita itu satu, Pak. Kenapa kita selalu saja membanding-bandingkan, saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu? Padahal Allah menciptakan ulama dan kiai alladzina hum warasatul anbiya, bukan warasatun nabi. Berapa jumlah anbiya? Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, Nabi berjumlah 124.000 nabi. Berapa yang menjadi rasul? 313. Berapa yang wajib diketahui? 25. Sebagaimana termaktub dalam kitab Aqidatul Awam, tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullamu kallafin fahakik watanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaqu kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada syuaibu harunu wa musa wal yasa dzulkifli dawudu sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Takhoya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Pertanyaannya begini, kenapa warasatul anbiya? Karena nabi itu jumlahnya banyak, ya otomatis ulama dan kiai yang menjadi ahli warisnya, warisannya beda-beda. Kenapa? Karena nabi juga mukjizatnya beda-beda. Ada nabi yang ditakdir menjadi raja, maka begitu turun kepada kiai, ada kiai dan ulama yang menjadi presiden. Siapa? Gus Dur. Wakil presiden Kiai Ma'ruf. Ada nabi yang ditakdir kaya. Siapa? Sulaiman. Begitu ulama, ada ulama dan kiai yang ditakdir kaya. Contoh Kiai Asep Mojokerto, ketua pergunung, kaya, sebulan penghasilannya puluhan miliar. Ada nabi yang ditakdir gagah, Musa. Begitu turun Gus Maksum, pendekar pagar Nusa, gagah. Ada nabi yang ditakdir alim. Siapa? Nabi Idris, Nabi Khidir. Begitu turun ada kiai yang alim, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum. Ada nabi yang ditakdir miskin. Siapa? Isa. Begitu turun kiainya Nurul Muwahhid, umpamanya miskin umpamanya. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada nabi yang ditakdir ganteng. Siapa? Nabi Yusuf. Begitu turun ada kiai yang ditakdir ganteng. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Dan Anda nggak bisa membandingkan, Pak. Kenapa Musa seperti itu? Kenapa Yusuf seperti itu? Nabi saja dengan mazia masing-masing. Makanya kenapa kemudian saya mengusulkan, Pak, harusnya kiai itu pede, mampu mendeklirkan dirinya ahli apa, Pak. Contoh dokter. Dokter itu kan keren, berani mendeklir dia spesialisasi apa, Bib. Oh, ini ada dokter namanya dokter Budi, spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Walaupun saya di Jogja punya temen THT, malah budek. Ada dokter spesialis gigi, ada dokter spesialis mata, spesialis jantung, spesialis kelamin. Sehingga apa, Pak?
pasien sakitnya apa, tinggal nunggu, tinggal menuju kepada siapa. Seharusnya kiai juga berani mendeklar dong, Anda spesialisnya apa, sehingga apa, umat ketika mau ngundang kiai pengajian tahu yang diundang karena apanya. Oh, saya pengen ngundang kiai tasawuf, ahli tasawuf, Kiai Said Agil Syirat. Saya pengen pengajian belajar Al-Quran, ahli Quran, Gus Baha. Ahli kitab kuning, Gus Koyum. Ahli maksiat, Gus Miftah. Karena saya presiden para pendosa. Saya di Doli Pak, mantan lokalisasi Doli itu ngasih julukan saya presiden para pendosa. Yang paling heboh kemarin saya dapat kiriman mbak-mbak pemandu karaoke dari Kalimantan, di atas dadanya ditato Gus Miftah. Ya Allah, saya nggak percaya Pak. Akhirnya Pak, mbaknya video call, saya angkat, ternyata beneran Pak, di atas dadanya ada tulisan Gus Miftah. Saya bilang, Dek, kamu salah. Kenapa Gus? Harusnya tatonya ke bawah dikit. Nah, sehingga kemudian apa? Menyadari semuanya punya kelebihan masing-masing. Hak Anda itu apa? Membandingkan antara satu dan yang lainnya. Kue kiai duduk, Gus duduk, Habib duduk, malah membanding-bandingkan antar Habib. Maka guru saya, kebetulan Habib Lutfi itu istri beliau Mama Salma satu nasab dengan saya. Beliau mengatakan apa? Le, kalau kamu mencintai Habib, cintailah karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena tidak semua nasib Habib itu berbanding lurus dengan nasabnya. Selama dia nasabnya Nabi, ya dihormati. Demikian juga umpamanya kita dengan Habib Rizik, posisi kita dengan Habib Bahar, walaupun mungkin kita berbeda, tetapi nasab kenabiannya, nasab duriahnya Nabi wajib untuk dihormati. Maka Tuan Guru Zaini Abdul Ghani mengatakan apa? Nggak mungkin Nabi Muhammad mau hadir kepada orang yang di dalam hatinya tidak mencintai ulama alladzina hum warasatul anbiya. Guru kita Habib Lutfi mengatakan begini, nak, kamu tak kasih tahu, nggih bah, Nabi Muhammad itu ibarat lampu, kiai itu ibarat saklarnya. Anda tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pernah memegang saklarnya. Artinya apa? Anda tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Nabi kalau Anda tidak pernah mau mendekat kepada ahli warisnya. Siapa? Ulama dan kiai. Kenapa Anda banding-bandingkan? Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai Nabi mengatakan apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Ayo berkumpullah, bermujalasalah dengan ulama. Saya mendapat satu fakta baru. Saya otak-atik ketemu jawabannya Pak. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali, idza madu alal mari arbauna yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari, tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer, copot, malu saya. Ah, lali mbahmu kuwi ben lali. Pakai lagi. Pengajian sangune ra jelas kelangan cincin aku. Angel. Kok geting aku ngono. Heeh, tenan lah. Kenapa Samsudin nih? Saya sebenarnya haus, kok nggak dipersilahkan minum? Lah, monggo loh Pak. Ya Allah, ternyata di Bali kalau nggak ngomong nggak tahu ya. Ya Allah. Makasih Mas MC. Mudah-mudahan MC-nya panjang umur. Jadi orang sedunia mati MC-nya hidup sendiri. Amin. Nah, iki ngomong apa tadi mau? Oh, arbauna yaman. Cincin mbahmu, Wasiatul Mustafa kok cincin. Jadi Wasiatul Mustafa itu kitab tipis wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Karena ana Madinatul Ilmi wa Ali abu-abu. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Nah Bapak Ibu, dalam kitab Wasiatul Mustafa itu ada hadis menarik. Idza madu alal mar'i arbauna yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari. Walam yujalisul ulama, kemudian dia belum bermujalasah dengan ulama, apa yang terjadi? Qasat qalbuhu wa jasara alal kabair,
hatinya menjadi keras, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Berarti apa? Nggak boleh lebih dari 40 hari sama sekali kita tidak ketemu dengan kiai, tidak bermajelis ilmu dan lain sebagainya. Hebatnya mbah-mbah kita di Jawa dulu apa-apa? Kalau bikin pengajian rutinan biasanya selapanan. Selapanan itu berapa hari, Pak? 35 hari. Coba mbah kita dulu waskitone kayak ngopo. Jadi kenapa mbah-mbah kita bikin pengajian selapanan? Karena mbah-mbah kita berusaha bagaimana sebelum 40 hari kita sudah hadir di majelis ilmu. Kenapa? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Dengarkan mereka fatwa-fatwanya. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalba al mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardu al mayyit bima'il matori. Karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu para ulama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Dadi ati iso urip mergo pengajian, padha karo bumi mati iso urip mergo banyu udan. Makanya ini, Pak, man akroma aliman fakot akromani, sampai dikatakan an-nadru ila wajil alim fawa ibadah, memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Maka pengajian harus di depan kiai, bukan di belakang kiai. Samping. Karena yang di sawang itu wajahnya bukan bokongnya. Kalau saya ngaji di lokalisasi, mbak-mbak PSK bilang begini, beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah, bagaimana iso ngeloni. Ya Allah, saya langsung lari, Pak, mencari tempat terbaik untuk pengajian, Pak. Iki yang untuk pengajian mangan. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita contoh? Apakah benar ketika orang mengatakan kita harus sama persis dengan Nabi? Ini sering saya guyang-guyu dewe. Wong kok kemajon, kewanen, harus sama persis dengan Nabi. Emangnya lu siapa? Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad itu maksum, gak mungkin dia berbuat aniaya. Nabi Muhammad itu maksum, pasti surga. Nabi Muhammad maksum, sementara kita mesum. Masa kita harus sama persis dengan Nabi? Lah, bagaimana benarnya? Yuk kita selawatan dulu. Kerjo. Melamong domblong. Ya, selawatan yuk. Saya mau selawatan NKRI, tapi siirannya Joko Tingkir, lagunya Joko Tingkir. Kebetulan Joko Tingkir ini yang membuat lagunya ini santri saya, Cak Percil. Kemarin dia dihajar habis-habisan, katanya lagu Joko Tingkir menghina Joko Tingkir. Saya bilang menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet salahnya di mana? Justru kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu benar, Pak. Karena zaman Joko Tingkir adanya cuma 3, degan, kopi, dan dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba. Lah, ini salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Goblok aku. Atau Joko Tingkir ngombe arak Bali. Lah, ini salah. Itu berarti menghina Joko Tingkir. Gara-gara lagu Joko Tingkir justru orang tahu Joko Tingkir itu siapa. Muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo diangkat menjadi raja di Tanah Pajang, bergelar Sultan Hadiwijaya. Gara-gara lagu Joko Tingkir malah semua orang akhirnya tahu siapa Joko Tingkir. Koyo ngono kok menghina. Kalau minum dawet dianggap terhina, Anda besok akan dituntut oleh bakul dawet. Ayo hati-hati. Ya, mau serban keliling silakan kita selawatan, tapi isinya saya ganti syair tentang NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko Tingkir minum
negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Jalan-jalan ke Tabanan, daerahnya aman, bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sungguh indahnya Pulau Dewata, orangnya ramah luar biasa. Kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa. Pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Anak bojo ra tau ndonga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Ayo sregep nderek pengajian. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sekoliwat lawe jelantah, sekorawon kurang uyah. Ampun tangklet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah. Pacar mawon jomblo mboten gadah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah.
digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk dirabi, okeh rondo sing njaluk dirabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bawang kleru mrico wis kepacut sayang mong dianggep Semarang kaline budak sing disayang matane picek, sing disayang matane picek. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, sing ibu-ibu belum ya? Buah belimbing, buah pisang, ibu-ibu raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Wedok ki raine wayu-ayu, sikile ya Allah. Wajahnya Bib, wow. Kakinya weh. Tenan. Tapi sepakat saya Bu, bahwa wajah itu harus dirawat bukan diedit, betul? Makanya pas saya nasihat pernikahan si Lesti Kejora itu datanya begini, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Lah. Santai Pak, masih awal, perempuan kita muliakan ya. Nanti malam kita bantai. Perempuan itu Kiai, kalau perempuan itu karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah perempuan. Makanya saya nggak suka dengan laki-laki. Pengalaman. Alah tak kandhani le. Sak gua gagah Kiai, sak pinter-pinter Kiai diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Embuh wong wedok ki menungso model apa ngono. Lah polisi lho. Lah ning dalan gua lek ora omong. Ning omah ketemu bojone kik. Wong wedok dilawan. Tapi nggak apa-apa Pak, kalau Anda punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah, amin. Kenapa orang yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Anda tahu Pak, Umar bin Khattab itu setan demit jin iblis sama Umar bin Khattab. Sampai sebuah riwayat mengatakan kalau Anda punya rumah banyak uang, supaya tuyul tidak masuk, tuliskan di pintu rumah Anda Umar Al-Faruq, setan gak berani masuk. Umar sama setan sama Umar takut, tapi Umar juga kalah sama istrinya. Itu artinya apa? Kalau Anda kalah sama istri, jangan-jangan istrimu keturunannya setan gitu loh. Oh ini Umar. Dan Umar itu Pak diangkat jadi walinya Allah gara-gara takut sama istri Pak, karena kalah sama istri. Makanya bapak-bapak di Bali kalau kalah sama istri, istrinya galak, insya Allah dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan dekat menjadi walinya Allah, amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Gus, bagaimana kemudian hari ini pendapat yang mengatakan kita harus sama persis dengan Nabi? Apa pandangan Gus Miftah? Wallah, Anda nggak akan bisa. Coba, kalau semuanya harus sama dengan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tugas kiai itu saya ingatkan, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh.
tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kalau kiai sih mau contoh apa nih gitu. Apalagi kamu mau contoh saya ngaji di lokalisasi, kamu nggak akan kuat Ferguson, nggak kuat. Nggak kuat. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya khawatir Anda mau masuk nggak mau pulang. Jadi kiai itu tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena profiling paling komplit itu Nabi. Anda mau melihat Nabi dari sisi apapun, dari sisi wajah, dari sisi akhlak. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asanan nasi wajahan wa asana khuluqan. Nabi Muhammad itu wajahnya paling tampan, bahkan lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketampanannya hanya 25% dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad. Coba Anda bandingkan. Sampai kemudian sekian banyak kitab maulid tidak bisa menggambarkan kegantengan Nabi Muhammad. Kalau kemudian Al-Barjanji hanya mengatakan anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur, itu belum ada apa-apanya, bro. Anta Samsun, Muhammad, engkau seperti matahari. Siang hari Nabi Muhammad keluar dari rumah. Pertanyaan saya, yang silau Nabi Muhammad apa matahari? Mataharinya apa? Makanya kenapa Nabi Muhammad kalau keluar rumah pasti ditutupi awan. Yang malu mataharinya, bukan kanjeng nabinya. Nabi Muhammad tidak punya bayangan. Kenapa? Allah tidak rela bayangan Nabi Muhammad diinjak-injak oleh makhluk lainnya. Anta badrun, Muhammad, engkau seperti bulan purnama. Kenapa? Malam hari gelap gulita, kanjeng Nabi keluar dari rumahnya otomatis terang benderang. Tidak hanya itu, Bu, Nabi Muhammad dalam kandungan Siti Aminah, perut Siti Aminah munawwaroh, bercahaya. Coba ibu-ibu balik ketika hamil, perutnya munawwaroh tidak, tapi pede, peteng dedet. Loh, kok kayak ngono kok mau bandingke gitu? Gak bisa. Oh, jadi banding-bandingke, Pak, itu loh. Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya 1/4, Pak. Tapi kenapa Nabi Yusuf dinisbatkan sebagai nabi yang paling tampan? Jawabannya adalah karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan, Muhammad gak bisa, Pak. Tapi Anda tahu gambaran ketampanan Nabi Yusuf? Bahwa Nabi Yusuf rambutnya gondrong seperti persoalannya Nabi Yusuf nggak belangkonan, Pak, itu. Nah, anta nur fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kalau kemudian kita baca Al-Barjanji At-Tiril nomor 17, wa kana Nabi Yusuf wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khuluqan, manusia yang paling sempurna akhlak dan fisiknya, akhlak dan bentuknya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Anda mengatakan saya sama persis, apalagi yang mengatakan begini, nggak penting ngaji dengan ulama, langsung saja dengan kanjeng Nabi. Pertanyaanku, matamu kapan delok kanjeng Nabi? Loh, sekarang orang kok gaya banget. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kamu juga lupa tafsir itu buatan ulama, bukan buatan Nabi. Kalau kamu belajar langsung kepada Nabi, ya medasmu kok. Ini persoalan-persoalan yang mohon maaf, seolah-olah ngaji itu tidak penting, Pak. Padahal apa? Al ilmu bila syaikhin fasaikuhu syaiton. Kenapa itu di belakang, Bu? Layarnya mati, ozonnya mati. Maklum, Bu, anggarannya pas-pasan. Jadi ketua panitia ini kiai ini diancuk. Ya Allah. Jadi saya ngaji khalnya Mbah Wahab Hasbullah yang bikin lagu ya alal watan, ya alal watan, ya alal watan. Gus ngaji. Tadinya saya nggak mau. Akhirnya saya ngaji, yang datang Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum PBNU, Kiai Ketua PWNU Jawa Timur, dan Kiai-Kiai Mas Hayek semuanya hadir.
Karena ngaji di hadapan presiden Pak, 40 menit sama sekali saya tidak misuh sekalipun. Selesai ngaji, saya didatangi sama pengasuh Pondok Tambak Beras Kiai Hasib. Gus, kulo gelo kalian jenengan. Lah napa Kiai? Ngaji 40 menit kok belas orang misuh. Ya Allah. Kok Gus Miftah misuhnya luas? Ya, karena saya tahu makhorijul huruf. Jadi panjang pendeknya pas. Karena saya tahu ilmu tajwid Pak. Jadi kalau misuh harus pakai makhorijul huruf Pak. Jadi kadang-kadang malah pakai kol-kolah. Dangcuk. Kol-kolah Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Artinya apa? Penghubung kita kepada Nabi, ya ulama. Maka ketika Nabi Muhammad SAW, satu contoh umpamanya, beliau ditanya sama sahabat, ya Rasulullah mahwal ikhlas. Kanjeng Nabi, ikhlas itu apa? Kalau seandainya seorang Nabi Muhammad menjawab pertanyaan sahabat, kapasitas keilmuan beliau pasti bisa Pak. Tapi Nabi Muhammad apa yang beliau lakukan? Tanya kepada gurunya malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril mahwal ikhlas. Wahai Jibril, ikhlas itu apa? Luar biasanya apa? Jibril tanya sama Allah, ya Rob mahwal ikhlas. Jibril tanya kepada Allah, jawaban Allah diberikan kepada Jibril, wahai Jibril, ikhlas itu adalah salah satu rahasiaku yang aku simpan di dalam hati hambaku, yang tidak ada yang tahu kecuali hambaku yang bersangkutan. Jawaban Allah diberikan kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai akhirnya nyambung kepada kita. Kalau seperti itu persoalannya, dari mana Anda mengatakan langsung Nabi, langsung ngaji kepada Nabi Muhammad? Maka hari ini orang gaya, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Saya dihina, kenapa Kiai NU tidak pernah mengatakan itu? Saya jawab, kenapa Kiai NU tidak pernah mengatakan saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis? Karena Kiai NU selama ini tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Kalau orang teriak-teriak saatnya kita kembali, berarti selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Logikanya kan begitu Pak, mafhum mukhalafahnya. Saya diundang pengajian, kajian orang-orang Wahabi, semuanya pakai PowerPoint Pak, pakai slide, pakai layar. Kebetulan saya nggak pakai apa-apa, dihina sama mereka. Inilah kelemahan Kiai NU, tidak ketika presentasi tidak menggunakan PowerPoint. Jawaban saya apa? Kenapa Kiai NU tidak pernah menggunakan PowerPoint? Karena Kiai NU sudah full power, full point. Kenapa kamu menggunakan PowerPoint? Karena kamu merasa tidak punya power, tidak punya point. Makanya pola beragama kita itu asik Pak. Ketika saya ditanya, Gus, kenapa pengajiannya dibuat ceria? Saya punya guru besar yang saya kagumi, namanya Imam Abu Hasan As-Sadili, yang punya Sadiliyah. Beliau mengatakan apa? Kalau kamu berguru, gurumu nggak bisa membuat tersenyum, tinggalkan. Guru gaweane merengut. Gitu. Betul ya, Bib ya? Tinggalkan. Coba kita lihat. Ketika Nabi Musa mengalami kebuntuan, tidak diturunkan hujan oleh Allah selama bertahun-tahun. Akhirnya apa? Ada dua syarat yang Allah berikan kepada Musa supaya Allah menurunkan air hujan. Yang pertama, jadilah umat yang rukun. Yang kedua kata Allah, wahai Musa, carilah wali Allah yang namanya Barakh. Ketika Nabi Musa bertanya, Tuhan, aku nabi, kenapa aku harus minta doa kepada walimu? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena Barakh sehari bisa membuat aku tersenyum 3 kali. Jadi mohon maaf Pak, ternyata Allah bisa diajak guyon bro. Milo guyon, karena kadang-kadang kita doa itu nggak usah terlalu serius. Kayak kamu jomblo, doanya santai saja bro. Ya Allah, jika dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah umpama. Iya kan? Kalau sudah doa seperti itu tetap ditolak, ya mohon maaf. Kamu pakai quote-nya Gus Miftah, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Jadi itulah Pak, kenapa Kiai NU kalau ngaji dibuat santai, slow. Kalau saya bilang begini Pak,
Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Berarti apa? Bahagia itu hukumnya wajib, asalkan tidak bermaksiat. Kalau hanya dengan pengajian seperti ini Anda sudah bahagia, pulang keluargamu istimewa. Makanya ibu-ibu kalau suaminya tidak bisa membuat bahagia di rumah, kamu nanti pulang bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Loh, sekarang ini loh Pak, surga itu gambarannya apa sih? Orang bersenang-senang kan, senang-senang itu gambarannya apa? Senyuman Pak, ketawa. Simbolnya itu kan senyum. Neraka itu apa? Azab, siksa. Orang disiksa itu apa Pak? Sedih. Simbolnya apa? Cemberut. Saya mau tanya sama Bapak, istrimu di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Banyak cemberut, berarti rumah tanggamu kayak neraka Pak, gitu loh. Kalau rumah tangga itu pasti rumit Bu, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Jadi apa? Sekian banyak cerita Kanjeng Nabi itu orangnya enjoy. Mungkin Anda masih ingat ya, sebelum kita lanjutkan soal nyontoh Nabi tadi itu, Anda masih ingat nggak cerita Nabi, sahabat Nabi yang namanya Nuaiman? Nuaiman ki sahabat yang paling lucu tur bosok-bosokan meneh itu Pak. Dia sukanya minum, tapi hebatnya apa? Nuaiman itu mau minum hanya ketika di hadapan Nabi, supaya langsung dihukum. Orangnya lucu Pak. Dan ketika sahabat lain melaknat Nuaiman, apa kata Nabi? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Satu pagi Nuaiman membawa penjual makanan ke dalamnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seneng Pak, wah ditraktir sama Nuaiman. Begitu Kanjeng Nabi makan, Nuaiman makan, selesai makan Nuaiman pergi. Ditegur sama Nabi, Nuaiman, kok kamu membawa penjual makanan, kenapa tidak kamu bayar? Apa jawaban Nuaiman? Apa yo pantes, mosok kawula kok bayari Nabi, gitu loh. Itu Nuaiman Pak. Sehingga kemudian apa? Bagaimana kemudian agama ini kita desain itu asik. Saya itu merindukan zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur itu orang berbeda agama, orang berbeda suku, santai Pak. Kenapa? Karena dekat, karena saling kenal. Lah hari ini mohon maaf ngomong agama dikit-dikit apa Pak? Penistaan. Kayak hari ini saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh lawyer Persatuan Dukun. Katanya pelanggaran KUHP penistaan dukun, cie. Gara-gara saya bilang, Beb, saya kan bilang begini, kalau memang dukun itu punya pelet dan pengasihan, berarti seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Gara-gara saya ngomong begitu, katanya penistaan, penghinaan kepada dukun. Ada polisi di sini, saya mau tanya. Pak polisi, saya mengatakan banyak dukun istrinya jelek. Apakah saya menyebut nama? Enggak. Kalau kemudian ada dukun tersinggung karena merasa saya hina dukunnya jelek, begitu saya dikonfrontir di kantor polisi gelar perkara, Gus, bagaimana istrinya dukun ini? Cantik, selesai. Karena cantik itu relatif, filter itu alternatif. Lah. Sampai hari ini di Polres Jakarta Selatan nggak ditanggapi. Saya kemarin tanggal 1 Oktober pengajian sama Pak Kapolri di Probolinggo. Ajar ke wae. Untuk apa diurusi? Malah dia bilang saya pansos. Kamu salah. Yang namanya pansos itu orang yang followernya sedikit kepada yang followernya banyak. Lawyernya dukun followernya 14.000. Saya 2 juta bro. Kadoan. Dolanmu kurang ado. Turumu kurang bengi. Koncomu kurang oke, kopimu adem. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya apa? Coba kita lihat, benar nggak kita harus sama dengan Nabi? Kita lihat Nabi Muhammad SAW di usia 25 tahun miliarder. Beliau merupakan seorang direktur utama dari perusahaan ekspedisi Siti Khotijah. Jadi kalau hari ini ada perusahaan pengiriman barang Pak, itu pionirnya adalah perusahaan Siti Khotijah.
perusahaan ekspedisi. Siapa yang menjalankan? Nabi Muhammad. Usia itu beliau sangat kaya. Kalau memang kita harus sama dengan Nabi, berarti anak-anak hadroh, kalau kamu 25 tahun belum kaya, berarti kamu bid'ah, dolalah, tur sesat. Ayo, 1, 2, Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun. Kalian orang Bali, orang Muslim, 27 tahun belum menikah, berarti selama 2 tahun hidupmu bid'ah, dolalah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Modar we, ayo we. Kalau mau sama lagi, Nabi usia 25 tahun menikah dengan janda umur 40 tahun. Ayo, berarti anak Bali harus menikah dengan janda 40 tahun. Padahal Siti Khadijah walaupun janda 40 tahun, modelnya seperti gadis usia 20 tahun. Lah janda Bali, ya Allah. Lah ibu-ibu ke janda 40 tahun, yo STNK setengah tua yang kewer-kewer. Nggak bisa Pak sama dengan Nabi. Dari mana itu? Siti Khadijah itu 40 tahun Pak, modelnya kayak 20 tahun. Alisnya buntut kalau jengking. Yang lucu kemarin saya di Surabaya ngaji, suaminya orang Madura. Alisnya kayak celurit Pak. Ya Allah. Alisnya kayak buntut kalau jengking, hidung-hidungnya bongkok semende, untune miji timun. Itu Siti Khadijah Pak, usia 40 tahun. Seperti gadis 20 tahun. Coba kalau ibu-ibu di sini 40 tahun, bukan STNK lagi Mas, STMM setengah tua meh modar kok dadakno kok piye. Ibu, muah. Tapi saya lihat ibu-ibu di sini insya Allah giginya juga miji timun. Neng timun tua tuh rodok bosok. Bisa. Jadi terlalu jauh. Yang kita contoh seharusnya apa? Perilaku-perilaku yang menggambarkan kesederhanaan Nabi. Contoh yang tadi siang saya sampaikan di Masjid Sanur, bagaimana kemudian Kanjeng Nabi membuat hidupnya toleran kepada pemeluk agama lain, kepada suku lain. Ketika Yahudi meninggal dunia, dimakamkan, diberangkatkan ke pemakaman, Kanjeng Nabi berdiri menghormati jenazahnya orang Yahudi. Artinya apa? Anda tinggal di Bali, tetanggamu Hindu melakukan ngaben, kamu hormati, berdiri, menghormati keyakinan mereka, bukan berarti harus ikut-ikutan. Itu akhlaknya Nabi. Jangan mencaci. Maka kemudian Nabi pernah mengatakan, jangan pernah seorang anak menghina bapak orang lain. Mohon maaf, jangan pernah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Para sahabat bertanya, emangnya ada Nabi anak menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapak orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Sama halnya dalam masalah agama, jangan pernah menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahanmu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bi ghairi ilm. Jadi kalau kamu pengen Islam tidak dihina, jangan pernah menghina agama lain. Ini clear Pak, inilah Indonesia. Nah, kalau kita melihat posisi Nabi, petakan dalam 4 hal menurut kitab tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy Shihab. Anda lihat, Nabi Muhammad sebagai orang Arab, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. Coba kita lihat. Nabi Muhammad sebagai orang Arab, kebiasaan orang Arab pakai jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Bali harus pakai jubah? Jawabannya tidak. Boleh pakai, boleh tidak. Coba Anda bayangkan, mohon maaf, Anda jawab. Perintah nutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Saya mau tanya, songkok hitam yang Anda pakai itu songkok nasional apa songkok Islam? Songkok nasional. Berarti orang Hindu boleh nggak pakai songkok? Boleh. Boleh nggak saya pakai ikat kayak orang Bali? Boleh. Kenapa saya nggak pakai hari ini? Nggak dikasih sama panitia. Saya itu kalau ngaji di Riau pakai ala Riau, di Dayak pakai ala Dayak, kadang-kadang di Bali pakai ala Bali, di Madura pakai Madura.
Tapi ketika saya ngaji di Manokwari saya dikasih koteka, saya nggak berani pakai Pak. Saya bilang sama sahabat saya, ini hadiahnya keren koteka, tapi please saya jangan disuruh pakai. Kenapa? Nanti janda pingsan Pak. Gitu loh. Yo lah gede, lah cilik kan aku malu. Jubah itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Makanya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jubah itu sunnah, ada yang mengatakan budaya. Dikategorikan budaya karena jubah ala orang Arab sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Kenapa kemudian menjadi sunnah? Karena begitu Nabi Muhammad lahir, beliau melestarikan tinggalan mbahnya dengan menggunakan jubah. Maka dalam sudut itu Anda pakai jubah boleh, enggak juga tidak apa-apa. Maka begitu masuk Indonesia boleh pakai batik kayak bapaknya, boleh pakai baju, namanya baju apa Mas? Muslim. Dari mana Anda mengatakan baju Muslim? Ini baju koko Mas, berarti baju Cina bukan baju Muslim Mas, kan koko gitu loh. Nah ini yang berhak pakai baju koko ya ini. Nah, orang Cina kayak sahabat saya ini apa-apa bisa Pak, yang nggak bisa cuma satu, melek. Ini namanya baju koko Pak, bukan baju Muslim. Coba kalau baju Muslim namanya bukan koko Pak, gos-gos Pak, itu loh. Begitu masuk sini boleh pakai jaket kayak BPT Mabes Polri. Nah, ketoknya nyilih menganiki kan gitu kan. Boleh pakai celana jeans setan demit iblis, boleh. Boleh pakai kaos, boleh pakai baju, boleh pakai celana seperti yang saya pakai ini. Mohon maaf Pak, yang saya pakai ini namanya apa? Kulot matamu ngawur, kaya ngene kok kulot gitu. Ini namanya tok rong katok saro. Lawang Anda orang Bali pekerjaannya golek degan menek wit kelapa kok nganggo jubah. Bluluke nambah loro, Bro. Pekerjaanmu ngeduk pasir neng kali kok nganggo jubah. Yo little bonsir, silite gatel kelebon pasir. Ditempatkan. Makanya namanya adil itu apa Pak pengertiannya? Wada'u syai'in fi mahallih. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wong narik becak kok nganggo jubah. Narik rem ya iso salah. Becake rime nang ndi? Ning isor sadel. Kowe nganggo jubah ra mandek-mandek. Apa meneh wetenge gede? Ayo we. Rime cilik. Yang pas gitu loh. Saya kaget Pak, kemarin saya di Madinah haji. Kebetulan kan saya kemarin haji dapat undangan kerajaan. Saya bingung ketika masuk ke rumah makan Mat'amusin, rumah makan Cina Pak di Madinah. Banyak cewek Madinah yang tidak berjilbab. Ketika saya tanya kenapa Mbak, karena pemerintah kami mencabut kewajiban bagi perempuan untuk berjilbab, sehingga fashion mereka hari ini mengikuti siapa? Berkiblat kepada Amerika. Coba Anda bayangkan, orang Arab kiblatnya hari ini nyontoh Amerika. Amerika sekarang belajar menggunakan blangkon dan beskap seperti orang Indonesia, tapi orang Indonesia sekarang berkiblatnya ke Arab. Ini wis kewalik-walik. Orang Indonesia nyontoh Arab, Arab nyontoh Amerika, Amerika nyontoh Indonesia. Iki jadi sing goblok iki sapa gitu. Jangankan cadar Pak, jilbab mereka banyak dicopot karena Muhammad bin Salman mencabut kewajiban perempuan menggunakan jilbab. Kalau saya oke, jilbab kita pertahankan kalau Anda muslim menutup aurat. Tapi mohon maaf umpamanya kayak cadar. Jangan kemudian saya jalan-jalan ke mall dibilang sama orang, "Kiai bojone kiai kok ora cadaran." Lah, raine bojo-bojoku dhewe. Kok ngopo sing cerewet cangkemmu gitu loh. Kamu pakai cadar silakan, istriku nggak pakai cadar karena saya punya keyakinan perempuan itu auratnya seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Jangan-jangan bojomu nganggo cadar mergo merongos. Hayo kowe arepe ngopo?
pakai cadar silakan, tapi jangan merasa paling benar. Satu. Jadi Nabi Muhammad sebagai orang Arab dia menggunakan jubah. Kita orang Indonesia tidak harus sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah Pak, karena laki-laki itu kan auratnya mana sih? Bainas surrati warukbati, antara dengkul dan mudel. Jadi mohon maaf kayak jenengan Pak sinten namanya? Pak Haji Jarkoni. Umpama Pak Haji Jarkoni Jumatan nganggo sarung tok, selama dengkul dan udelnya ketutup sah Pak Haji. Kalau nggak percaya besok Jumat Anda coba apa? Terus khutbah bisa. Khutbah sarungan tok orang nganggo baju. Langsung jamaah mikir kayak Haji Jarkoni ketemu Gus Miftah langsung kentir ya loh mamane. Tapi ingat, Islam tidak hanya mengenal etika tapi estetika. Maka dikatakan innallah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi kalau ngomong sah-sah, Kanjeng Nabi pernah pakai sarung cuma dililitkan ke lehernya saja. Seolah-olah Nabi Muhammad mengatakan apa? Bahwa syariat itu tidak menyusahkan tapi memudahkan. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang biasa, ana basyarum mislukum. Nabi Muhammad juga punya hobi. Hobi itu apa Pak? Kelangenan. Apa salah satu hobinya Nabi? Beliau paling hobi makan daging kambing. Daging kambing yang Nabi makan, kaki depan bagian kanan. Ketika diperiksa sama medis, kaki depan bagian kanan yang paling rendah kolesterol. Nah, apakah kita harus sama dengan Nabi makan daging kambing? Enggak. Kowe stroke ngeyel mangan daging kambing, bablas tak kandani. Ya Ji ya. Ayo, sunnah Rasul, stroke ya modar kok gitu loh. Makanya kenapa dalam hal fikih, kenapa fikih itu fleksibel? Contoh hukum rokok, Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok tapi malaikat Israel alaihi salam. Tapi lah Muhammadiyah bediki saukur Pak. Karena peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Lawang NU ngerokok duwe dalil loh. Ni'matul udud ba'da dahar. Kalau santri terus ke bib, wa ni'matud dahar ba'da dughul. Saya itu alhamdulillah Bapak Ibu, saya orang NU tapi nggak pernah ngerokok dari kecil. Bapak saya perokok berat, sampai satu ketika saya takut bapak saya pulang, saya bawakan buku bahaya merokok. Langsung alhamdulillah bapak saya berhenti membaca. Kalau saya dari kecil alhamdulillah nggak pernah ngerokok. Jadi Nabi Muhammad sukanya makan daging kambing. Kita juga nggak harus sama dengan Nabi Muhammad. Kaki depan bagian kanan. Neng yo kowe rasa gaya le, sesuk ono akikoan disuguh. Ini kaki depan bagian kanan bukan. Yo matamu kowe yo gaya itu loh. Beb, Habib Lutfi itu usianya 77 tahun. Sampai hari ini beliau masih makan daging kambing. Saya kasih tahu Bapak Ibu rahasia sehat Habib Lutfi. 30 menit setelah makan beliau tidak minum. Jadi minumnya air putih setelah 30 menit. Jadi kalau makan sama saya beliau pasti makanya ada menu daging kambing. Karena daging kambing tidak ada efek samping tapi efek depan. Orang yang makan daging kambing itu penyakitnya cuma satu Pak, penyakit mah. Mama. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Jadi apa? Nggak harus sama dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, singkat saja, sudah jam 12:30. Allah, infak saya cerewet.
Ya Allah. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad punya khususiyah, Pak. Salah satu khususiyahnya apa umpamanya? Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat. Awake dhewe golek zakat. Makanya kalau ngaturi Habib ya, Anda jangan bilang zakat. Jangan bilang zakat. Karena dzurriyyah Bani Hasyim nggak boleh. Bahasanya bukan zakat. Tapi kalau hadiah boleh. Rasa cinta mahabbah boleh. Tapi ini zakat nggak boleh. Karena Bani Hasyim. Bani Hasyim nggak boleh menerima zakat. Kemudian khususiyah yang lain. Anda kalau tidur bangun wajib wudu. Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang tidur hanya mata zahirnya, mata batinnya tidak tidur. Kalau Nabi Muhammad tidur, ya sudah begitu bentuknya. Dari awal sampai bangun begini. Coba kalau MC, kalau mau tidur tangannya di mana, bangun tidur tangannya di mana. Gitu. Mau tidur tangannya di kepala atas, bangun tidur di kepala. Ya beda, Pak. Apa lagi? Nabi Muhammad sholat witir sama sholat duha hukumnya wajib, kita sunnah. Sunnah era tahu apa meneh wajib. Lah iki subuhane kaya duha. Subuhanmu jam 7. Usul ini tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Jadi beda, Pak. Kita nggak mungkin sama dengan Nabi karena memang spesial, Pak, beliau. Gimana? Kita nggak mungkin sama. Kemudian yang keempat adalah yang berkaitan dengan ibadah murni. Ini wajib sama dengan kanjeng Nabi. Contoh, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka sholat kita harus sama dengan kanjeng Nabi. Makanya dulu di Malang ada kiai, ada Gus yang pengen merubah sholat dengan menggunakan dua bahasa. Masih ingat, Pak? Dulu di Malang ada Gus, namanya siapa itu? Itu pengen membuat sholat dua bahasa. Jadi sholat dengan kearifan lokal. Kalau Anda orang Bali, sholat pakai bahasa Arab, usolinya kemudian diterjemahkan dengan bahasa Bali. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tambah matur suksma. Lah itu nggak boleh. Karena tidak diajarkan Nabi. Nabi Muhammad sholatnya pakai bahasa Arab dengan cara seperti itu. Ya udah dicontoh. Masa ditambah Allahu Akbar. Orang Jakarta, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, orang Surabaya, Allah itu gede banget. Allahu Akbar, orang Tegal, Allah itu gede banget kayak gue. Lah nggak bener itu. Orang apa gitu loh. Maka salat kita harus sama. Kalau toh kemudian terjadi hal-hal kecil yang berbeda, itu bisa dimakfu. Contoh, karena memang banyak riwayat yang berbeda-beda. Contoh umpamanya soal tahiyat. Menimbulkan multi tafsir. Toh Imam 4 kemudian soal tahiyat juga beda-beda. Selama ada dasarnya itu namanya ittiba. Kalau nggak tahu dasarnya namanya taklid. Ikut yang membabi buta. Bagi orang Islam babi itu haram, apalagi babi buta. Babi buta. Loh, orang Hindu gimana? Yo rapopo wong ning Hindu ento. Kamu nggak usah tersinggung kalau tetangga kamu Hindu makan babi. Apalagi sekarang yang sedang viral di TikTok, kriuk kulit babi, kriuk. Lah kowe ra seneng yo ora usah mok delok. Sing salah yo matamu dhewe gitu loh. Masa orang masak rendang dari babi kok dipermasalahkan? Rendang itu kan jenis masakan. Yang mau dimasak jadi rendang, mau dimasak dari kambing, ya boleh, sapi, boleh, babi, boleh, tewel, boleh. Makanya saya ngomong, sejak kapan rendang punya agama? Diajar sama orang-orang galak. Miftah goblok. Oh, aku goblok, tapi payu. Lah, kue pinter apa payu goblok kayak kowe. Kalau soal perbedaan kecil umpamanya kayak tahiyat, Imam 4 itu kan beda-beda, Pak. Imam Asy-Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi bagaimana, Pak? Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi, Allah isbat. Cuman berdiri sekali tok. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan bilang impoten, tak ajar gue. Kemudian Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah assalamualaikum wa ala ibadillah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, tuing 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 tuing. Itu Hambali.
Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai pendapat Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi begini-begini boleh. Mau pakai Hambali tuwing boleh. Mau pakai Maliki wer boleh. Ya nggak boleh begini-begini lah, ini nggak boleh. Katakan begini-begini. Ya Allah. Tapi saya meyakini Pak Haji Jarkoni ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Haji Jarkoni jangan dikubur sebelum mati ya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes pilih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan tangan diangkat sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman Allah Allah sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad dijawab yang benar. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal sekali lagi hadrohnya berhenti. Jamaah yang bangger bareng-bareng. Sholli salim iman ala mada. Sholli salim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man
قد وهدى صلوا على نبي محمد. Alhamdulillah.